Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Architecture Development Method atau yang disebut dengan ADM. Nah, pertama-tama apa sih itu ADM? Pertama-tama kita akan membahas TOGAF dulu, di mana TOGAF sendiri kepanjangan dari The Open Group Framework yang merupakan kerangka kerja arsitektur yang dikembangkan pada tahun 1995. Yang digunakan untuk menyediakan metode dan tool-tool dalam mengembangkan data untuk membantu merancang arsitektur enterprise. TOGAF sendiri bisa dipakai secara bebas untuk setiap organisasi atau perusahaan dalam proses pengembangan sebuah arsitektur enterprise. Secara umum, TOGAF memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ADM sendiri atau Architecture Development Method, kedua Foundation Architecture, kemudian yang ketiga Research Base. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita fokus membahas tentang ADM saja. ADM sendiri merupakan metodologi logik dari TOGAF yang memiliki 8 fase untuk pengembangan dan penilaian teknikal arsitektur dari organisasi perusahaan. Arsitektur Development Method sendiri merupakan bagian utama dari TOGAF yang menyajikan secara rinci bagaimana memutuskan rancangan enterprise arsitektur secara spesifik yang bersumber pada kebutuhan bisnisnya. Metode dari ADM sendiri mendeskripsikan 8 fase yang terurut dari tahap A sampai ke tahap H dan 2 fase khusus, yaitu fase awal atau preliminary dan fase persyaratan manajemen atau requirements management. Referensi diagram TOGAF membagi pendekatan ini menjadi 4 bagian level. Yang pertama, pada bagian bisnis, dari tahap A ke tahap C, kemudian teknologi informasi dari tahap C ke E, kemudian perencanaan dari tahap E ke G, kemudian yang terakhir yaitu perubahan dari tahap G ke A. Selanjutnya, semua tahapan dideskripsikan dengan cara yang sama. Yang pertama, berdasarkan tujuan yang mendefinisikan hasil yang diharapkan. Yang kedua, pendekatan yang menjadi panduan dan strategi rekomendasi. Yang ketiga, input dan outputnya yang menspesifikasikan apa yang dikonsumsi dan dimodifikasi oleh setiap tahapan. Kemudian langkah-langkah. Di sini dalam bentuk penurunan tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Walaupun pelaksanaan tahapan dilakukan secara berurutan dari tahap A sampai ke H, namun urutan ini dapat diinjak ulang dan diadaptasi berdasarkan konteks dalam bentuk iterasi dalam siklus ADM. Jalur di bawah ini merupakan panduan oleh satu goal utama, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan menguasai setiap tahapan proses. Sekarang kita masuk ke subbab dari ADM sendiri, yaitu siklus metode pengembangan arsitektur. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu preliminary framework and principle. Goal dari tahapan ini mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan arsitektur. Yang pertama, pengorganisasian tata kelola arsitektur. Yang kedua, prinsip umum. Ketiga, metode. Keempat, tool. Kemudian kelima, repositori arsitektur. Dan mulainya siklus ADM. Elemen-elemen ini secara langsung berkaitan dengan adaptasi framework arsitektur, yaitu TOGAF. Dengan cara ini, tahapan preliminary bukan bagian dari siklus ADM, namun dapat dipertimbangkan setiap saat selama siklus ADM. Tahapan A adalah tahap pertama dari siklus ADM yang dipicu oleh validasi atau persetujuan dokumen (Request for Architectural Work). Tahapan A memiliki 2 goal atau 2 tujuan. Yang pertama, mengembangkan
dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahap preliminary, seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian, atau perencanaan kerja. Goal kedua yaitu menyiapkan tahapan berikutnya, dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Di bagian akhir tahapan A, hasilnya adalah pandangan yang sama mengenai yang pertama organisasi, yaitu stakeholder, peran, dan keterlibatan mereka dalamnya. Kemudian yang kedua orientasi, di mana kesepakatan prinsip, goal, kebutuhan utama, dan batasannya terdapat di sana. Kemudian yang ketiga lingkup, bagian yang paling terdampak. Kemudian roadmap-nya yaitu rencana pengembangan siklus ADM, lokasi sumber daya, dan biaya. Kemudian visi dari organisasi tersebut mengenai landasan dan target dari arsitektur enterprise. Kemudian yang terakhir itu tindakan. Di sini bertujuan untuk mengurangi risiko utama dan tambahan. Pada tahapan A dilakukan secara horizontal dan mencakup semua domain arsitektur, mulai dari bisnis, sistem informasi, dan teknologinya. 3 tahapan berikutnya dilakukan secara vertikal yang berfokus pada satu domain tertentu. Contohnya seperti bisnis, sistem informasi, dan teknologi, bagian-bagian yang lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur, mengukur gap di antaranya, serta mengevaluasi dampak perubahan pada semua bagian perusahaan. Kombinasi dari elemen-elemen itu digunakan untuk membuat draft roadmap transisi. Draft pertama dari roadmap tersebut dikembangkan melalui tahapan B, C, dan D, serta yang menjadi landasan bagi tahap E dan F. Ini merupakan urutannya yaitu mendeskripsikan baseline arsitekturnya, kemudian menjelaskan target arsitekturnya, kemudian menjelaskan gap di antaranya, kemudian mengevaluasi impact atau efeknya, baru kemudian membuat draft roadmap-nya. Kemiripan struktur tahapan B, C, dan D tidak boleh mempengaruhi peranan dari tahapan B, karena bisnislah yang mendorong arsitektur dalam segala bentuknya. Formalisasi elemen bisnis, kebutuhan seperti kebutuhan proses dan entitas, adalah pengantar bagi seluruh konstruksi logik atau teknis yang valid. Terkait deskripsi arsitektur, tahapan bisnis arsitektur berpusat pada elemen motivasi bisnis, unit organisasi, fungsi, dan layanan bisnis, serta proses bisnisnya, kemudian peran dan aktor dari bisnis tersebut, dan yang terakhir entitas bisnis. Entitas bisnis sendiri mendeskripsikan konsep bisnis penting dan menyediakan titik masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap C, di dalam subtahapan arsitektur data. Dan kita lanjut ke tahapan C, yaitu Information System Architecture. Arsitektur sistem informasi ini merupakan jembatan antara view bisnis dengan translasi fisikalnya. Tahapan ini mendefinisikan komponen software yang mendukung otomasi atau realisasi kapabilitas data yang mendukung otomatisasi. Maaf, ini ada typo sedikit. Dan fungsi bisnis tanpa mengintegrasikan realitas teknologi yang akan dibahas pada tahapan selanjutnya. Tahapan ini terdiri dari 2 scope bab, yaitu arsitektur data dan aplikasi. Selanjutnya tahapan D, yaitu teknologi arsitektur. Peran tahapan D adalah untuk memantapkan keterhubungan teknologi dan fisikal dari elemen-elemen yang telah dikembangkan dalam tahapan sebelumnya. Secara khusus, tahapan D ini menjelaskan mengenai platform dan lingkungan eksekusi, di mana aplikasi dijalankan dan sumber data kemudian di-host dan bisa digunakan. Hasilnya adalah arsitektur teknologi, yaitu sebuah kumpulan software, infrastruktur, dan platform teknis yang koheren. Selanjutnya tahapan E dan F.
di mana di sini terdapat project dan schedule definition, yaitu membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru. Di sini ditekankan pada pembuatan skema migrasi yang harus memberikan manfaat bisnisnya. Selama tahapan hasil dari tahapan sebelumnya dikonsolidasi seperti arsitektur, kebutuhan, dan gapnya. Kemudian tahapan F selanjutnya memantapkan penjadwalan migrasi serta dasar proyek implementasi dengan pengaturan goal dan biayanya. Selanjutnya tahapan G dan H di sini merupakan implementasi governance, di mana tahapan G memantapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Kontrak yang ditandatangani ini menjadi dasar untuk persetujuan proyek implementasinya. Kemudian tahapan H mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan. Manajemen perubahan termasuk evaluasi permintaan perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Di sini digarisbawahi bahwa beberapa permintaan perubahan dapat menyebabkan siklus arsitektur data model yang baru. Requirement. TOGAF sendiri memberikan definisi sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Konkretnya, sebuah kumpulan requirement menentukan apa yang harus diimplementasikan dan sebaliknya, apa yang harus dihilangkan. Berdasarkan goal bisnis, requirement yang konkret mentranslasikan bagaimana faktor-faktor yang berbeda, teknikal, penganggaran, organisasional, sampai harus dipertimbangkan. Berdasarkan goal yang didefinisikan secara umum, requirement biasanya dideskripsikan dalam pernyataan singkat dan tepat. Contohnya seperti goal-nya yaitu untuk menyediakan pemesanan online kepada pelanggan untuk menggantikan pemesanan telepon. Maka requirement-nya adalah pelanggan harus dapat memesan produk secara online sepanjang waktu. Kenyataannya requirement ini berisi dua requirement yang berbeda jenisnya, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional yaitu pelanggan harus dapat memesan produk secara online, sedangkan non-fungsionalnya harus dimungkinkan untuk melakukan pemesanan sepanjang waktu. Fungsional mengatasi aspek seperti apa, sementara non-fungsional berusaha dengan kondisi untuk menyediakan layanan. Skenario bisnis yaitu menghasilkan para karakteristik arsitektur dari requirements bisnis tingkat tinggi. Di sini skenario bisnis digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bisnis untuk menghasilkan requirement bisnis yang harus dijawab oleh pengembang arsitektur. Sebuah skenario bisnis mendeskripsikan sebuah proses bisnis, aplikasi, atau kumpulan aplikasi yang dapat dimulai oleh arsitektur, lingkungan bisnis dan teknologi, komponen orang dan komputasi yang mengeksekusi skenario-nya, hasil yang diharapkan dari eksekusi yang tepat. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu proses iterasi. TOGAF merekomendasikan pendekatan iterasi dan menyediakan best practice akan hal tersebut. Contohnya, TOGAF mengajukan siklus 4 iterasi berdasarkan pengelompokan tahapan-tahapannya. Yang pertama, iterasi kompatibilitas arsitektur mengelompokkan tahap preliminary dan tahapan A. Kemudian yang kedua, yaitu iterasi pengembangan arsitektur atau arsitektur development iteration dalam bidang bisnis, sistem, dan teknologi selama dari tahapan B, C, dan D. Kemudian selanjutnya, iterasi perencanaan iterasi dibentuk dari tahapan E dan F, yaitu transition planning iteration. Yang keempat, yaitu arsitektur governance iteration atau iterasi tata kelola arsitektur, yang
mengimplementasi, dan pemantauan selama tahapan G dan H. Biasanya sebuah siklus dapat menjalani beberapa iterasi pengembangan. Tahapan B, C, dan D atau arsitektur development agar dapat berhasil mengatasi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Sebelum memulai tahapan transisi dan perencanaan, itu pada transition planning international. Hasilnya adalah pentahapannya sebagai berikut. Yang pertama tahapan visi, kemudian yang kedua tahapan iterasi 1, kemudian yang berisi dari bisnis 1, sistem 1, teknologi 1, sampai dengan iterasi ketiga. Kemudian sebab yang terakhir yaitu teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Berikut adalah daftar teknik untuk pengembangan arsitektur. Yang pertama, teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan. Yang terdapat manajemen stakeholder, kemudian penilaian kesiapan transformasi bisnis. Teknik yang kedua yaitu arsitektur sistem informasi yang berisi pola arsitektur, prinsip arsitektur, kemudian menggunakan TOGAF sebagai mendefinisikan dan mengelola SOA-nya, kemudian requirement interoperabilitas, dan yang terakhir arsitektur keamanan. Kemudian yang tiga, teknik untuk mengembangkan arsitektur. Terdapat dua teknik, yaitu skenario bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Teknik yang keempat yaitu teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur. Terdapat dua teknik, yaitu teknik perencanaan migrasi, perencanaan berbasis kapabilitas. Kemudian ada teknik adaptasi atau GAF-nya, yaitu menerapkan iterasi pada ADM. Yang kedua, menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Dan yang terakhir, teknik lintas organisasi, yang hanya memiliki satu teknik, yaitu manajemen risiko. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk mengetahui nanti,